Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai komponen-komponen dalam neraca. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Dewa Ayudhya Anggarini Putri dengan NIM 1917051108. Yang kedua saya sendiri Niputu Ayulandari dengan NIM 1917051122. Yang ketiga yaitu Niputu Mira Darmayanti dengan NIM 1917051220. Adapun submateri akan kami bawakan yaitu yang pertama mengenai komponen-komponen pada neraca, yang kedua kandungan informasi dalam neraca, yang ketiga prinsip penyusunan neraca sesuai standar akuntansi keuangan. Jadi langsung saja yang pertama yaitu mengenai pengertian neraca. Neraca adalah suatu laporan keuangan yang sistematis yang membahas mengenai aktiva, utang, dan modal sendiri dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Biasanya pada saat buku ditutup, yakni akhir bulan, akhir triwulan, dan akhir tahun. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jadi neraca itu terdiri dari 3 komponen, yaitu aktiva, utang, dan modal sendiri. Aktiva adalah bentuk dari penanaman modal perusahaan. Bentuknya dapat berupa harta kekayaan atau hak atas kekayaan jasa yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan. Harta kekayaan tersebut harus dinyatakan dengan jelas, diukur dalam satuan uang, dan diurutkan berdasarkan lamanya waktu atau kecepatannya. Berubah kembali menjadi uang kas. Aktiva merupakan sumber ekonomi yang akan dipakai perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Atribut pokok aktiva adalah mampu memberikan jasa atau manfaat pada perusahaan yang memakai aset tersebut. Untuk tujuan analisis yang mendalam, aktiva perlu dikelompokkan ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, aktiva lancar. Aktiva lancar yang termasuk ke dalamnya adalah kas, investasi jangka panjang, wesel tagih, piutang dagang, persediaan barang, dan biaya yang dibayar di muka. Yang kedua yaitu investasi jangka panjang. Akun-akun yang termasuk investasi jangka panjang yaitu saham dan obligasi dan pinjaman kepada perusahaan lain, harta kekayaan yang tidak digunakan dalam operasi rutin perusahaan, misalnya gedung yang disewakan kepada pihak lain, mesin yang akan digunakan di waktu yang akan datang. Dan komponen yang terakhir yaitu aktiva tetap. Akun-akun yang termasuk aktiva tetap adalah tanah, mesin-mesin perabot, dan peralatan truk, alat pengangkutan, dan sumber-sumber alam. Yang selanjutnya yaitu aktiva tak berwujud. Aktiva tak berwujud yang termasuk ke dalamnya yaitu hak cipta, hak sewa dan kontrak, hak monopoli, hak paten, hak dagang, goodwill, dan organisasi. Aktiva tidak lancar lainnya, yang termasuk ke dalamnya yaitu seperti uang kas pada bank tertutup atau di negara asing, investasi lain-lain yang tidak termasuk dalam investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Yang selanjutnya itu beban biaya yang ditangguhkan. Akun-akun yang termasuk biaya yang ditangguhkan adalah biaya pemasaran, biaya penelitian, dan lain-lain. Komponen yang kedua yaitu utang. Utang menunjukkan sumber modal yang berasal dari kreditur dalam jangka waktu tertentu. Pihak perusahaan wajib membayar kembali atau wajib memenuhi tagihan yang berasal dari pihak luar tersebut. Utang muncul karena penundaan pembayaran untuk barang atau jasa yang telah diterima oleh perusahaan dan dari dana yang telah dipinjam. Utang lainnya muncul karena dari pengambilan sumber daya ekonomi di muka sebelum memberikan jasa atau barang kepada konsumen. Contoh utang semacam ini adalah penjualan dibayar di muka dan utang lainnya muncul karena peraturan pemerintah. Misalnya utang pajak yang belum dibayarkan, dan untuk utang ini sendiri terdiri dari utang jangka panjang dan juga utang jangka pendek. Utang jangka pendek adalah kewajiban perusahaan kepada pilihan lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu yang normal, umumnya 1 tahun atau kurang semenjak neraca disusun, atau utang yang jatuh temponya masuk siklus akuntansi yang sedang berjalan.
Yang termasuk ke dalam utang jangka pendek adalah utang dagang, wesel bayar, penghasilan yang ditangguhkan, utang dividen, utang pajak, kewajiban yang harus masih dipenuhi, utang jangka panjang yang telah jatuh tempo. Yang selanjutnya yaitu utang jangka panjang. Merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu melebihi 1 tahun. Timbulnya pinjaman karena perusahaan melakukan dana sebesar untuk membelanjai keperluan pabrik, tambahan perlengkapan, modal kerja atau tanah, melunasi utang jangka pendek dan utang jangka panjang lainnya. Yang termasuk utang jangka panjang adalah utang hipotek, utang obligasi, dan wesel bayar jangka panjang. Untuk komponen yang ketiga yaitu mengenai modal sendiri. Modal sendiri merupakan sumber modal yang berasal dari pemilik perusahaan bersama-sama dengan modal yang berasal dari kreditur, kemudian ditanamkan dalam berbagai bentuk aktiva perusahaan. Dalam catatan akuntansi, modal sendiri ditentukan dengan menggunakan modal pinjaman dari jumlah keseluruhan modal yang ditanamkan dalam aktiva. Dari sudut pandang modal, mencerminkan pihak yang menanggung risiko pokok perusahaan dan ketidakpastian yang diakibatkan oleh kegiatan perusahaan dan memperoleh imbalan sebagai konsekuensinya. Modal saham dimulai dari investasi, laba ditahan, dan perubahan-perubahan lain dalam aset dan utang perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Jadi untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Niputi Mira Darmayanti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kandungan informasi dalam neraca. Neraca disusun oleh beberapa komponen utama sehingga kondisi keuangan perusahaan bisa diketahui. Yang pertama yaitu kas dan setara kas. Komponen ini adalah komponen utama yang selalu ada di semua laporan keuangan perusahaan, baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Adapun komponen kas dan setara kas antara lain kas di bank, dan deposito. Yang selanjutnya yaitu piutang usaha. Komponen ini berupa piutang penjualan yang terbentuk dari kegiatan bisnis seperti penjualan tiket, dokumen, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu persediaan. Komponen ini dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat yaitu komponen uang muka. Komponen ini digunakan untuk pembayaran awal atau deposit sebagai tanda jadi dalam pembelian. Yang selanjutnya yaitu aset tetap. Komponen ini berupa kekayaan yang dimiliki perusahaan seperti kendaraan, bangunan, dan tanah. Aset tetap dihitung dari biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Yang keenam yaitu utang bisnis dan utang lain-lain. Utang bisnis seperti utang tiket atau biaya transportasi, dokumen, dan sebagainya. Sedangkan utang lain-lain adalah utang pengembalian dari penjualan yang tidak digunakan oleh pelanggan. Yang ketujuh yaitu utang pajak. Komponen ini adalah kewajiban yang harus dibayar kepada negara yang terdiri dari pajak penghasilan seperti pasal 21, 23, 25, 29, dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang selanjutnya yaitu pendapatan diterima di muka. Komponen ini terdiri dari penerimaan uang muka dari pelanggan atas penjualan yang belum direalisasi dan diakui sebagai pendapatan bila penjualan tersebut telah direalisasi atau telah berjalan. Yang selanjutnya yaitu modal saham. Modal saham adalah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dewa Ayudi Anggarini Putri dengan NIM akhir 1108. Untuk materi yang akan dibahas adalah mengenai prinsip penyusunan neraca sesuai standar akuntansi keuangan. Harta yang ditanam dalam perusahaan oleh pemegang saham dan oleh para kreditur hendaknya dipertanggungjawabkan dengan cara yang benar, sehingga apabila dihubungkan dengan hutang dan kewajiban serta modal pemilik akan tergambar secara layak. Keadaan keuangan perusahaan hendaknya dipahami bahwa posisi keuangan atau neraca tidak dimaksudkan untuk menyatakan besarnya nilai kontan aktiva perusahaan maupun besarnya nilai yang bisa didapatkan pada saat keadaan likuidasi. Yang pertama, prinsip-prinsip aktiva itu terdiri dari pertama,
pos yang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar harus mempunyai kemungkinan yang beralasan untuk dapat dicairkan dalam waktu tidak melebihi jangka waktu perputaran normal dari perusahaan yang bersangkutan. Prinsip aktiva selanjutnya, aktiva tetap harus dinyatakan sebesar biaya historis daripada perolehannya atau pembangunannya, terkecuali apabila nilai tersebut tidak menggambarkan lagi sisa kegunaan aktiva tetap yang bersangkutan. Nah, untuk pos-pos yang diperlukan sebagai aktiva tetap harus dapat dipergunakan oleh perusahaan sedikitnya 1 tahun atau lebih dari jangka waktu tersebut. Untuk prinsip yang ketiga, untuk aktiva yang dapat disusutkan harus dilakukan penyusunan yang layak atas beban biaya operasi selama taksiran jangka hidup aktiva tersebut. Akumulasi penyusutan dikurangi dengan nilai aktiva yang sudah tidak lagi dipergunakan harus dinyatakan sebagai pengurangan dari aktiva tetap. Prinsip selanjutnya, investasi jangka panjang dalam surat berharga biasanya dicantumkan dengan harga belinya. Nah, bila catatan harga pasar dapat diperoleh, maka jumlah keseluruhannya menurut catatan harga pasar harus dinyatakan. Investasi dalam bentuk penyertaan dan dalam perusahaan afiliasi harus dipisahkan dari investasi lainnya. Prinsip aktiva selanjutnya adalah biaya aktiva tidak berwujud, misalnya untuk pemotongan piutang dan biaya lainnya, hak paten, copyright, research dan development, serta goodwill harus diperlihatkan secara terpisah. Nah, pos-pos dengan jangka waktu terbatas harus diamortisasikan atas beban pendapatan selama jangka waktu hidupnya. Kebijaksanaan mengenai amortisasi aktiva tak berwujud ini dengan jangka waktu yang terbatas harus dijelaskan. Prinsip aktiva yang terakhir, sifat dan luasnya aktiva-aktiva yang dihipotekan atau dijaminkan harus dinyatakan. Untuk selanjutnya ada prinsip-prinsip kewajiban. Semua hutang dan kewajiban yang diketahui dinyatakan sedemikian rupa sehingga apabila susunannya dihubungkan dengan aktiva dan modal sendiri dapat memberikan gambaran yang layak mengenai posisi keuangan perusahaan pada awal dan akhir suatu periode yang bersangkutan. Prinsip-prinsip kewajiban ini terdiri dari yang pertama, semua kewajiban yang diketahui harus dicatat tanpa memperhatikan apakah jumlah yang pasti dapat ditentukan atau tidak. Nah, jika jumlah itu tidak dapat diperkirakan secara wajar, maka sifat kewajiban ini harus dijelaskan dalam perincian kewajiban-kewajiban tersebut atau dalam bentuk catatan. Prinsip-prinsip kewajiban yang kedua, utang jangka pendek mencakup semua hutang dan kewajiban yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam suatu masa perputaran usaha yang sesuai dengan masa yang dipergunakan dalam penggolongan aktiva lancar. Prinsip kewajiban selanjutnya, kewajiban jangka panjang harus diuraikan secara jelas dan tanggal jatuh temponya serta tingkat bunga harus disebutkan. Prinsip kewajiban selanjutnya, sifat dan luasnya ikatan suatu kewajiban khusus yang dijamin dengan hak utama atas aktiva tertentu hendaknya juga dinyatakan. Prinsip kewajiban selanjutnya, pendapatan yang diterima di muka hendaknya digolongkan tersendiri dan diberikan penjelasan. Dan prinsip kewajiban yang terakhir adalah hutang-hutang bersyarat yang penting harus dijelaskan di luar neraca. Materi selanjutnya mengenai prinsip-prinsip equity capital. Modal atau equity capital yang dimasukkan oleh para pemegang saham berupa aktiva atau keuntungan yang tidak dibagikan harus dinyatakan secara jelas atas dasar kumulatif. Demikian juga perubahannya selama masa itu atau masa-masa yang bersangkutan. Komposisi dan penyajiannya dalam neraca harus diatur sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dan menggambarkan hubungan-hubungan finansial yang jelas. Prinsip-prinsip equity capital ini terdiri dari yang pertama, bila ada 2 atau lebih golongan golongan saham, nyatakanlah modal mana yang berhubungan dengan golongan-golongan saham tersebut dan nyatakanlah bila ada hak-hak preferen atas dividen dan modal dalam likuidasi. Prinsip equity capital yang kedua, dipandang dari sudut finansial, maka kekayaan yang diinvestasikan oleh para pemegang saham adalah bagian pokok dari badan perusahaan dan identitasnya harus tetap dipertahankan. Prinsip yang ketiga, surplus modal berapapun juga pembentukannya tidak boleh dipergunakan untuk mengurangi rugi atau menambah laba dari tahun yang berjalan.
atau tahun mendatang dari beban-beban yang seharusnya diperhitungkan. Prinsip yang keempat, pos laba yang tidak dibagikan harus menunjukkan saldo kumulatif dari keuntungan periodik, dikurangi pembagian dividen dalam bentuk uang tunai, aktiva lainnya, atau dalam bentuk saham. Prinsip equity capital yang kelima, pos laba yang tidak dibagikan dapat berkurang dengan pemindahan ke pos modal yang ditanam, bila mana berdasarkan tindakan formal dari perusahaan untuk mengubah komposisi dari modal tersebut. Dan prinsip equity capital yang terakhir adalah jumlah tiap penilaian kembali pos kredit neraca harus dipisahkan dari modal lainnya, dan jumlah penilaian kembali ini tidak boleh dibebani oleh biaya-biaya dalam bentuk apapun, melainkan hanya oleh koreksi dari penilaian kembali yang pernah dilakukan. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan selama presentasi dilakukan, kami mohon maaf dan kami tutup dengan ucapan terima kasih.